Jadi termasuk ada tempat-tempat yang sudah menjadi bahan pembicaraan. Saya berkomunikasi dengan jajaran pemerintah pusat tentang lokasi-lokasi yang mungkin bisa digunakan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada rencana penggunaan tempat untuk isolasi, belum ada. Jadi belum spekulasi terlalu jauh sampai ke titik-titik tertentu seperti yang disebutkan tadi. Kemudian tentang 6.000. Ini bila situasinya terjadi terus, mungkin bisa terjadi begitu. Tetapi kita tahu sekarang yang kita sedang kerjakan adalah sesegera mungkin mendapatkan informasi tentang orang-orang yang confirm positif, sehingga kita bisa melokalisir supaya tidak mencapai angka yang tadi disebutkan. Jadi itu bila kita tidak melakukan apa-apa. Karena itulah kenapa kita harus bergerak sangat cepat. Dari statistik yang ada, penularan yang tercepat adalah lewat kontak. Karena itulah, kalau menurut statistiknya, terjadinya kontak itu membuat potensi tertular meningkat 38 kali. Lebih tinggi daripada yang tidak melakukan kontak langsung. Itu sebabnya, kalau terjadi di sebuah wilayah, maka orang-orang yang berinteraksi di wilayah yang sama, di situ terjadi potensi penularan. Jadi tidak mendadak di tempat lain. Itu sebabnya mengapa bergerak di sebuah wilayah. Nah, Jakarta Selatan adalah termasuk yang karena awal di situ beberapa kegiatan terjadi di situ, mungkin rapatnya, makan malamnya, makan siangnya di kawasan itu, maka potensinya penularan terjadi di situ. Itu sebabnya kenapa penting bagi kita untuk tahu siapa, di mana, dari situ kita bisa melakukan tracing. Lalu terkait dengan kasus pasien di rumah sakit Persahabatan, mengenai detailnya biar nanti rumah sakit saja yang menjelaskan. Tapi dari sisi kita, kami di Pemprov DKI Jakarta banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya mengajak yang sudah masuk dalam daftar orang dalam pengawasan untuk mau ke rumah sakit. Itu ceritanya banyak sekali. Karena itu saya menghimbau kepada semua bahwa kalau diduga memiliki potensi COVID-19, itu jangan merasa ini aib. Ini justru orang-orang yang akrab itu mudah tertular. Sering berpeluk, sering menyapa, bersalaman. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif, tidak. Jadi banyak petugas-petugas kita itu mengalami kesulitan ketika meyakinkan untuk membawa ke rumah sakit. Ceritanya banyak sekali. Karena itulah kita melihat angkanya tinggi, kemudian resistensinya kadang-kadang ada, dan kami merasa sebagian dari mereka merasa kesulitan untuk mau mengikuti prosedur karantina karena takut kehilangan pekerjaan. Itu sebabnya kami di Jakarta ambil kebijakan tidak potong TKD, dan kemarin saya sampaikan kepada dunia usaha, bantu menyelamatkan Jakarta dan Indonesia dengan cara tidak memotong gaji karyawan yang diduga mengidap COVID-19 supaya dia mau ikut karantina. Itu salah satu masalah yang kita hadapi. Jadi kita berharap ini bisa kita selesaikan dengan sesegera mungkin. Nah, jadi pesan paling utama bagi seluruh masyarakat Jakarta hari ini adalah lakukan social distancing measure. Lakukan itu. Kegiatan jaraknya dilakukan. Harus ada jarak. Mungkin sekitar 1 meter antar orang. Kemudian kalau ada pertemuan, hindari bersalaman, jabat tangan, apalagi berpeluk dan bergandengan tangan. Kurangi itu. Karena potensi penularannya tinggi lewat kontak tubuh. Lalu tempat-tempat yang punya resiko tinggi hindari.
begitu ya.